Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salna Sari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya di mana yang berjudul Pertumbuhan Faktor Produksi Tenaga Kerja dan Modal serta Pengaruhnya Terhadap Daya Saing Perdagangan Tradisional. Nah, Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya nikel. Namun potensi ini belum optimal karena keterbatasan kualitas tenaga kerja dan modal investasi. Nah, berdasarkan teori Hedger-Ohlin, pola perdagangan suatu wilayah ditentukan oleh kelimpahan faktor produksi yang dimilikinya. Namun sejak kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah diberlakukan tahun 2020, investasi asing di Sultan melonjak drastis. Namun manfaatnya bagi tenaga kerja lokal belum merata. Nah, dari latar belakang inilah kami merumuskan 5 pertanyaan penelitian, mulai dari kondisi tenaga kerja, kesenjangan kompetensi, tren investasi, hubungan investasi, dan penyerapan tenaga kerja, hingga kebijakan apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing internasional Sultra. Nah, kemudian slide ketiga ini menyajikan temuan kunci dari hasil wawancara kami, di mana informasi BPS Kabupaten Muna pertama lebih dari 50%. Angkatan kerja Sulawesi Tenggara masih berada di sekitar informal, yang menunjukkan adanya mismatch antara kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri hilirisasi nikel yang modern. Nah, yang kedua, realisasi nikel mencapai 23,2 triliun, didominasi oleh investor asing, terutama dari Cina, didorong oleh kebijakan larangan ekspor biji mentah. Nah, yang ketiga, data dari INDEF menunjukkan bahwa setiap peningkatan 100.000 ton kapasitas impun nikel hanya menyerap sekitar 29 tenaga kerja, angka yang relatif kecil dibandingkan besarnya nilai investasi yang masuk. Nah, temuan yang paling menonjol adalah adanya paradoks dualisme ketenagakerjaan. Pekerja lokal umumnya hanya direktur sebagai tenaga kasar, sementara posisi teknis dan manajerial strategis didominasi oleh tenaga kerja asing akibat kesenjangan bahasa, literasi digital, dan sertifikasi kompetensi. Nah, kemudian melalui analisis tematik terhadap hasil wawancara, kami mengidentifikasi 4 tema utama. Tema pertama adalah mismatch, kompetensi tenaga kerja yang bersifat multidimensi, mencakup keterampilan teknis, literasi teknologi, penguasaan bahasa asing, dan pemahaman regulasi perdagangan internasional. Tema kedua adalah dominasi investasi asing yang diikuti maksudnya tenaga kerja asing dalam jumlah besar sehingga menciptakan dualisme ketenagakerjaan di mana pekerja lokal hanya mengisi posisi kasar berupa berupa rendah. Tema ketiga adalah hambatan instruktur berupa standar internasional yang ketat terkait kualitas, keamanan, dan keberlanjutan yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha skala kecil karena keterbatasan modal dan keahlian. Nah, yang keempat adalah kebutuhan mendesak akan kebijakan pengembangan sumber daya manusia melalui sertifikasi, kompetensi, kemitraan industri pendidikan, dan dukungan UMKM berbasis inovasi digital. Nah, yang keempat, tema ini saling berkaitan dan mengonfirmasi referensi teori Hedger-Ohlin serta teori negara kecil terbuka dalam konteks Sulawesi Tenggara. Nah, yang terakhir, sebagai penutup, penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas tenaga kerja Sulawesi Tenggara belum optimal dan masih bergantung pada tenaga kerja asing untuk posisi teknis, sementara lonjakan investasi asing sebesar 23,2 triliun belum diikuti dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal. Hubungan antara pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja bersifat asimetris sebagai mana daerah yang dengan karakteristik negara kecil terbuka, satu-satunya strategi yang dapat dikendalikan secara domestik adalah memperkuat kualitas faktor produksi internal. Oleh karena itu, kami merekomendasikan 4 langkah kebijakan. Pertama,
kemitraan antara lembaga pendidikan vokasi dengan industri untuk sertifikasi dan kompetensi standar internasional. Yang kedua, reformasi kurikulum vokasi yang mencakup bahasa asing, literasi digital, dan regulasi ekspor-impor. Yang ketiga, regulasi yang mewajibkan transfer penguatan dari tenaga kerja asing ke pekerja lokal, serta proporsi minimum tenaga kerja lokal pada posisi strategis. Dan keempat, penguatan ekosistem dukungan UMKM berbasis inovasi digital. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.